Mic-nya tolong di-unmute dulu ya, mic-nya. Rafael, tolong di-unmute dulu mic-nya. Nah ya, Ibu lanjutkan ya. Abdul Karim, tolong di-unmute mic-nya. Ya. Oke ya, kita lanjutkan. Bagaimana caranya kita meningkatkan prestasi belajar di semester genap? Caranya yang pertama hadir. Hadir di setiap PJJ atau BDR. Masih ada suara mic yang dibuka ya. Ibra, tolong di-unmute mic-nya. Ya, Diana, Putri, tolong di-unmute mic-nya. Ya. Ya. Adira, di-unmute dulu mic-nya. Anak-anakku semua tolong mic-nya di-unmute dulu semua. Supaya kita jelas. Oke, Adira dan Adelia silakan mic-nya matikan dulu. Adira dan Adelia. Ya, silakan. Ya, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Caranya ya hadir dalam setiap BDR, setiap PJJ ya. Jangan sampai kamu absen atau tidak hadir. Ya. Karena itu penting ya. Dengan kita tidak bertatap muka langsung di sekolah, di kelas, maka dengan melalui Zoom meeting, WA, Google Classroom, dan lain sebagainya, itu adalah sarana yang jangan sampai kita tidak bisa hadir. Karena jaraknya kan jauh. Ya. Nah, salah satu gangguannya yaitu jaringan, sinyal, ya. Kadang kurang stabil. Ya, tetapi bagaimanapun kehadiran itu penting. Ya, penting. Nah, ini adalah Zoom meeting yang kedua untuk kelas 7A sampai 7D. Ya. Minggu lalu saya masuk sebentar melihat lalu keluar lagi. Nah, hari ini kita langsung bertatap muka. Nah, kalau nanti Zoom meeting setelah ini dan seterusnya jangan ditutup wajahnya biar kelihatan. Bapak Ibunya kan ingin mengenal kalian lebih dekat, ya. Jadi selama Zoom meeting itu, selama BDR, PJJ, jangan ditutup supaya kelihatan kamu. Bapak Ibu gurunya ngerti kalau kamu terlihat wajahnya, maka oh kamu ngerti, oh kamu mengikuti. Gitu, ya. Ini untuk kelas 7, perhatikan selalu hadir dalam setiap PDR atau PJJ. Itu cara meningkatkan prestasi belajar. Nah, selain hadir, yang kedua adalah tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru langsung dikerjakan. Kalau sudah ada tugas hari ini langsung dikerjakan. Jangan ditunda, jangan tidak dikerjakan. Nanti akan mempengaruhi proses penilaian pada semester genap kalau kamu belum mengumpulkan tugas-tugas. Ya. Jadi, kumpulkan tugasnya. Ya. Kirim segera. Ya, supaya Bapak Ibunya segera juga mengkoreksi. Ya. Langsung dinilai. Jadi jangan ditunda-tunda. Buang kebiasaan menunda-nunda tugas ya, pekerjaan. Jangan. Hari ini bisa diselesaikan hari ini selesai. Karena besok pasti ada tugas lagi dari matkul yang lain. Itu. Ya, itu cara meningkatkan prestasi belajar. Ya. Nah, yang ketiga, selain hadir tugas ya siap. Ya, siap untuk kalau Bapak Ibu gurunya memberikan ulangan, memberikan penilaian harian. Siap. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang memberitahukan minggu depan penilaian harian. Tapi ada juga Bapak Ibunya, hari ini siapkan diri kamu untuk tes. Jadi ada yang
mendadak ada yang dikasih tahu. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan diri, sudah belajar sebelumnya, pasti bisa, ya, pasti bisa. Kapanpun Bapak Ibu gurunya memberikan ulangan atau tes, ya. Nah, jadi pesan yang pertama, tingkatkan prestasi belajar di rumah selama semester 6, ya. Begitu ya anak-anakku untuk kelas 7A sampai 7D. Yang kedua adalah biasakan mulai kelas 7 untuk memiliki waktu belajar mandiri, belajar sendiri harus ada. Kamu sudah mulai menentukan berapa lama. Ya, belajar mandiri itu belajar sendiri. Kalau begini kan belajar dari rumah ini atau BDR ini atau PCC ini kan diprogramkan oleh sekolah. Ya, diprogramkan oleh sekolah. Ya, kalau kamu harus punya sendiri waktu belajar di rumah. Ya, kenapa itu perlu? Karena ya untuk melanjutkan ke SMA, SMK negeri itu nanti dari nilai rapor, dari nilai semester 1, kamu kan sekarang semester 2 ya, semester 1, semester 2, dan seterusnya yang menentukan. Ya, jadi buat nilai-nilai kamu itu jangan puas di yang penting KKM, jangan gitu, harus lebih dari KKM. Kenapa? Untuk masuk ke SMA SMK negeri, saingan kamu di Duren Sawit ini, di Kecamatan Duren Sawit ini aja sudah tinggi, ya. Sudah banyak sekolah nih yang memperebutkan SMA SMK negeri yang ada di sekitar Duren Sawit, sekitar Jakarta Timur, ya. Tapi kalau kamu memiliki nilai-nilai yang di atas KKM yang tinggi, itu ada peluang, ada kesempatan untuk kamu bisa diterima di SMA atau SMK negeri, ya. Jadi jangan berpikir dari hasil ujian sekolah aja, enggak, dari semester 1, semester 2, dan seterusnya. Lalu dilengkapi nanti pada kelas 9 ya ujian sekolah. Ya. Jadi punya tugas mandiri, tugas belajar sendiri. Ya, kalau kamu kesulitan di apa ya, aplikasi-aplikasi belajar yang murah, yang gratis ada di internet, ya. Ada ruang guru, ada rumah belajar, ada macam-macam. Ikuti, ya, kalau bisa kamu boleh ikuti. Kan aplikasi kuota yang diberikan oleh kementerian itu cukup besar ya untuk kamu maksimalkan gitu loh, ya. Kamu maksimalkan penggunaan kuota yang diberikan oleh kementerian supaya kamu diharapkan supaya meningkat prestasi belajarnya, itu tujuan pemerintah, ya. Jadi anak-anakku punya waktu untuk tugas sendiri, tugas mandiri, belajar mandiri, ya, belajar sendiri. Nah, yang terakhir adalah jaga kesehatan, ya. Ikuti protokol COVID. Kalau kamu berada di luar rumah, mungkin mau main, mau temenin orang tua keluar, ya. Ikuti protokol COVID, gunakan masker. Ya, itu harapan ibu supaya kamu tetap sehat. Kalau kamu sehat, kamu bisa belajar. Kalau kamu sakit, nggak bisa belajar. Ya, gitu. Ya, jadi harapan ibu, jagalah kesehatan. Ya, itu sangat penting untuk kita miliki saat ini. Ya. Nah, itu pesan ibu. Jadi sekali lagi ada 3 pesan ibu. Yang pertama, tingkatkan prestasi belajar di semester genap. Yang kedua, punya waktu belajar mandiri, ya, belajar sendiri, bisa 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Yang ketiga, jagalah kesehatannya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, ibu ingin ngobrol dengan namanya Naura. Naura, halo Naura. Naura, buka aja mic-nya. Halo Naura. Suaranya mana Naura? Mic-nya diaktifkan. Naura. Itu ada. Ada Naura?
Halo, Nora, suaranya udah diaktifkan, Nora? Suaranya udah diaktifkan. Nah, mic-nya. Oke. Halo Nora, apa kabar? Sehat? Sehat ya? Aduh, cantik sekali. Sekarang Ibu mau tanya, kamu punya apa? Waktu belajar mandiri? Ada di luar PJJ, di luar BDR, misalnya malam hari kamu belajar mandiri, baca-baca buku, lihat ya soal, kerjakan soal. Ada waktu kamu untuk belajar sendiri? Iya. Ada? Wah, bagus. Kamu nanti mau kemana? Ke SMA atau SMK? SMA. SMA. Oh, bagus. Lalu kamu cita-citanya mau jadi apa? Nah, dari sekarang ya, lebih bagus lagi dari kelas 7 udah mulai mikir. Ya, kalau kamu pengen jadi, misalnya pengen jadi dokter, kan nanti harus ambil SMA jurusan IPA. Kalau kamu mau jadi akuntan, kamu kan harus ambil jurusan IPS. Gitu. Kalau kamu pengen jadi chef, ya, jadi juru masak yang suka masak enak tuh, nah, kamu harus ambil SMK jurusan tata boga kayak gitu. Ya, boleh dipikirkan cita-citanya ya, Nora. Oke, baik. Yang berikutnya yang terakhir adalah Ibu ingin berbincang dengan yang namanya Dirga. Dirga Alia ada? Halo Dirga. Halo Bu. Apa kabar? Apa kabar Dirga? Baik Bu. Baik ya. Oke Dirga. Sudah mulai banyak tugas-tugas yang diberikan oleh gurumu? Banyak Bu. Sudah diserahkan, dikirim? Udah. Sudah ya, bagus. Ada kesulitan dalam mengikuti PJJ, BDR? Kesulitannya apa? Nggak ada. Jaringannya bagus di tempat kamu? Bagus. Bagus ya. Bapak ibunya di rumah mendampingi? Ibu saya kerja Bu. Oh, nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada yang mendampingi nggak apa-apa. Yang penting kamu menikmati ya, kamu nggak masalah ya, nggak ditemenin ya, kamu bisa mandiri, itu bagus. Ya, oke, baik, terima kasih Dirga. Baik, Bapak Ya, Ibu, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Ibu berharap kamu tetap semangat belajar, ya, tingkatkan prestasi belajarnya. Iya Bu. Demikian, saya kembalikan kepada Bu Rizka, Pak Irwan. Pak Irwan mungkin ada tambahan, Pak Irwan? Ada Pak Irwan. Terima kasih Bu Ros. Ya, terima kasih anak-anak. sama-sama. Tadi kalian sudah berbincang dengan Ibu Rosmalina. Semoga dengan motivasi yang telah diberikan oleh Ibu Ros, kalian semakin semangat menjalani PJJ. Ya, saya serahkan kepada Pak Irwan. Pak Irwan ada tambahan, Pak? Udah pukul berapa? Sebelum lihat jam. Saat ini 7.18, Pak. 7.18 ya. Ya baik, sedikit kalau ada sebetulnya ini pas juga sih Bu Miss Ega yang menyampaikan gitu ya, terkait dengan hari ini hari Rabu terkait dengan literasi ya. Ya baik, yang pertama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Terima kasih yang terhormat Ibu Rosmalina selaku Kepala SMP 35, Bapak Ibu Wali kelas, dan khususnya yang saya banggakan anak-anak kelas 7D sampai dengan 7A ya, saya balik. Dan tentu saja ucapan terima kasih untuk para host dan co-host yang hari ini sudah aktif, Miss Ega, Bu Rizka, dan juga Pak Lutfi. Terima kasih. Luar biasa hari ini, terima kasih. 118 dikurangi 6 berarti 100
112 peserta. Dari 160 peserta ya, berarti kira-kira jumlahnya diperkirakan Oke, baik. Kita lanjutkan. Yang pertama untuk anak-anakku, terima kasih Boros yang tadi disampaikan Ibu Kepala Sekolah, tolong itu diingatkan betul terkait dengan prestasi. Saya akan hanya menambahkan terkait dengan anak-anak sekalian, walaupun kamu tetap di rumah, BDR, ataupun PJJ, ya penampilan kamu selama virtual itu mendapatkan penilaian sikap, ya. Yang pertama penilaian sikapnya oleh Bapak Ibu Guru, wali kelas akan menilai kalian. Pertama, siapa yang menyalakan atau mengaktifkan kamera sepanjang virtual, tentu itu yang mendapatkan nilai sikap yang bagus. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika kalian selama virtual, sikap kalian, duduk kalian, pakaian kalian, rambut kalian itu juga dinilai. Ya, karena itu bagi yang makanya tadi di awal saya ingatkan misalnya Banu duduknya yang rapi. Nah, itu salah satu bagian dari proses penilaian ya gitu. Oh, Banu rambutnya dan teman-teman rambutnya dirapikan ya. Nah, itu sudah masuk kepada penilaian. Dan sampai ketika penilaian virtual kamu mendapatkan nilai sikapnya lebih banyak negatifnya. Ya misalnya nih saya catat nih, Pak Irwan catat ya. Atau misalnya wali kelas nih Bu Herni memantau nih ya. Oh si A ini rambutnya panjang, hari ini panjang ya. Kemudian oh duduknya rapi, oh rapi. Oh ternyata berarti nilai sikap negatif 1, nilai sikap positif 1. Oh ditambah lagi kameranya aktif, oh nilai sikapnya 2. Kemudian ketika menjawab, oh bisa menjawab dengan lancar, santun, benar ya. Ketika ditanya, misalnya tadi oleh kepala sekolah ditanya gitu ya, oh jawabannya lancar, nilai sikapnya 3, nilai sikap baiknya 3 gitu ya. Jadi selama virtual kamu dinilai terus ya. Nah, oleh karena itu nilai sikap ini sangat penting. Kamu nilai pengetahuannya 85, tapi nilai sikapnya C, insya Allah tidak naik kelas ya gitu. Karena itu pastikan nilai sikap kalian luar yang harus diperhatikan walaupun di rumah ya. Seperti mungkin ibu bapak guru kalian perhatikan, apa sekolah kalian perhatikan walaupun dalam virtual di rumah ya gitu, tapi tetap pakaiannya lengkap gitu ya, rapi gitu ya. Nah, oke. Kalau ada kurang-kurang sedikit ya nggak apa-apa lah ya, tapi yang jelas perbanyak nilai positif dalam setiap hal. Begitu juga nanti setelah ini kan kamu ke kelas nih, ke kelas pada saat virtual di kelas, jangan dikira ibu bapak tidak menilai ketika kamu udah ditutup aja kameranya gitu, yang penting gue dengerin gitu ya. Di situ dinilai, oh si A nih perhatian terhadap pelajaran, salah satunya membuka kamera, catat nilai positif hari ini. Nanti dijumlahkan selama 1 semester ini nilai positif atau nilai negatif yang paling banyak. Kalau nilai negatif yang paling banyak, nah hati-hati. Kalau nilai positif yang paling banyak, insya Allah naik kelas ya. Gitu. Kalau nilai positif, nilai sikapnya A, pasti saya ingatkan ya, saya ulangi. Kalau nilai sikapnya A, pasti nilai prestasinya atau nilai pengetahuannya juga lebih dari B. Gitu. Itu sudah hukum alam ya. Tapi kalau nilai prestasinya atau nilai akademiknya A, belum tentu nilai sikapnya A. Gitu ya. Nah, jadi makanya nilai sikap harus kamu betul-betul perhatikan. Oke, yuk sama-sama hari ini. Tadi Ibu Kepala Sekolah mengajak, yuk kita bangun prestasi dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, ya.
Selagi kita bisa selesaikan semua pekerjaan tadi sudah disampaikan Kepala Sekolah ya. Yang terakhir, semua yang kamu lakukan tidak akan berarti apa-apa kalau tadi kamu tidak berangkat dari tujuan. Tadi betul Ibu Kepala Sekolah nanyakan, apa cita-citamu? Ya, kalau kamu punya cita-cita, nih salah satu contohnya yang cowok ingin jadi pilot. Kalau cita-cita ingin jadi pilot, pasti dari sekarang sudah dipersiapkan. Salah satunya, nggak banyak makan makanan yang manis. Misalnya saya contoh sedikit, coklat yang terlalu banyak fermentasinya, atau coklat yang kualitasnya buruk. Walhasil apa? Terimbas kepada gigi. Ketika nanti masuk sekolah penerbangan, ya kemudian dari giginya nggak rapi, nggak bagus, maksudnya kurang sehat, ya itu salah satu bentuk penilaian. Ya, atau mungkin kamu ingin menjadi seorang TNI, yang cowok ataupun yang wanita, ketika nanti kamu ingin jadi TNI atau Polri, dari sekarang sudah dipersiapkan. Yang pertama apa? Fisik. Yang kedua, membangun disiplin. Tuh, dari sekarang betul kata Bu Ros. Dari awal kamu harus persiapkan untuk misalnya nanti masuk SMA atau SMK gitu ya. Oke, anak-anakku sekalian, jadi kalau ditanya cita-cita bukan main-main. Apa cita-citamu? Mau jadi dokter. Terus nanti mau masuk mana? SMK. Wah, berarti dokternya dokter mobil gitu ya. Gitu ya, boleh juga dokter mobil, nanti masuknya ke fakultas teknik. Tekniknya teknik mesin, mesinnya mesin otomotif, otomotifnya otomotif ringan atau berat ya. Kamu harus tahu tuh ya, anak cowok ya yang mau masuk fakultas teknik, dari nanti masuk SMK-nya SMK jurusan teknik mesin. Pilih salah satu. Kalau teknik mesin ringan, berarti kamu bisa memperbaiki kendaraan bermotor ya, sepeda motor misalnya atau mobil. Kalau kendaraan otomotif berat, kamu nanti kerjanya di pabrik atau di kontraktor yang mengoperasikan itu alat-alat berat. Nah, itu harus tahu ya, tadi sebetulnya yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah. Dari sekarang kamu harus sudah mempersiapkan. Atau barangkali ada yang mau jadi guru nih, menggantikan kami semua ya, menggantikan Ibu Ros nanti, menggantikan Bu Herni, menggantikan Miss Ega, Bu Rizka, Pak Lutfi, dan yang lain-lainnya ya. Nah, dari sekarang dipersiapkan. Kamu mau ikuti Pak Lutfi, wah jago IPA, ayo dari sekarang kejar IPA-nya ya. Mau ikuti Bu Herni, ayo dengan Bu Kepala Sekolah, ayo IPS-nya kejar ya. Atau mau jadi ahli bahasa Inggris, kejar Bu, seperti yang dilakukan oleh Bu Miss Ega. Atau mau ahli bahasa, itu ada Bu Rizka di situ ya. Seperti itu dari sekarang dipersiapkan. Tanya kepada beliau-beliau, gimana cara saya mau jadi guru nanti untuk mempersiapkan. Nggak taunya dari 112 nggak ada yang mau jadi guru. Wah, salam, besok nggak ada lagi yang pinter, insya Allah gitu ya. Nggak ada yang ngajarin ya. Mudah-mudahan dari 112 ini Bu Kepala Sekolah ya ada yang mau jadi guru ya. Ya, yang menggantikan kita semua. Alhamdulillah. Salah satunya nih anak-anakku sekalian, kamu tahu kan Bu Rizka? Bu Rizka itu lulusan SMP 135. Beliau termotivasi untuk menjadi guru. Nggak tahu motivasinya dari mana, apa dari ayah ibunya, apa dari guru-guru yang ada di 135, atau mungkin di luar. Nah, kamu dapat motivasi dari situ ya. Oke, anak-anakku, jangan lupa tetap bermotivasi untuk menancapkan besok mau jadi apa ya. Karena dipersiapkan dari sekarang. Mau jadi guru matematika, masa yang kamu kuasai IPS, berarti kamu harus jadi guru IPS gitu ya. Tapi boleh juga guru IPS yang ahli matematika ya. Kan nanti ada hitung-hitungannya di IPS ya. Misalnya ekonomi. Wah, di situ ya. Oke, jadi guru IPS harus bisa bahasa Inggris karena harus menjelaskan nanti kalau kamu diundang ke beberapa tempat yang menggunakan bahasa Inggris. Dan jangan lupa harus bisa bahasa Indonesia karena memaparkan pelajaran IPS harus dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan lupa juga ya, kamu harus cinta dengan seni. SBK, kenapa? Ketika kamu memaparkan menggunakan seni, pasti orang akan begitu
kagum dengan penampilannya. Dan yang terakhir, jangan lupa ikuti pelajaran olahraga. Karena kalau kamu berdiri di depan kelas, di depan siapapun, tanpa kekuatan fisik, kamu lemah, kamu pasti tidak akan dilihat orang. Ini apa nih, menyampaikan kalau lemah banget, nggak pakai tenaga. Oleh karena itu olahraga sangat penting dari sekarang, apalagi selama PDR ini, pastikan olahraga, dan jaga kebugaran kalian. Dan sebagai penutup, 2 hal. Sebagai penutup, semua itu akan terjadi, akan bernilai positif dengan 2 hal. 1, perhatikan guru agama. Yang kedua, perhatikan guru PKN. Karena 2 itu sangat berimbas. Semuanya akan sukses kalau yang 2 itu sukses, yaitu agama dengan budi pekerti. Perhatikan, kalau tanpa agama dan budi pekerti, hancur bubar. Dah, nggak usah sekolah, berhenti aja. Gitu ya. Kalau 2 hal itu dilakukan. Percuma nanti, gunakan IPS-nya bukan dengan landasan agama dan budi pekerti. Bubar. Gunakan matematikanya untuk membuat sebuah perencanaan yang buruk karena agama dan budi pekertinya hancur, ya. Termasuk kamu ahli biologi itu, ahli fisika, kamu buat bom buat menghancurkan manusia karena landasan agama dengan budi pekertinya hilang. Yuk, semangat semuanya. Mohon maaf terlalu bersemangat pagi-pagi ini karena memang suasananya agak sejuk, jadi bersemangat terus. Ya, anak-anak harus semangat seperti yang saya lakukan. Kalian tetap bersemangat melewati batas waktu, ya. Baik, terima kasih Bu Ros. Mohon maaf semuanya anak-anak sekalian, dan salam prestasi, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semoga kalian lebih termotivasi lagi karena sudah ditambah motivasinya dari Ibu Kepala Sekolah Bu Rosmalina. Sekarang sudah ditambah lagi dengan Pak Irwan. Mohon diingat, apapun cita-cita kalian, usaha yang utama. Berdoa juga diiringi dengan usaha. Ya. Jadi, usaha kalian hari ini akan menentukan kesuksesan kalian di hari-hari mendatang. Ya, Nak ya, tolong sekarang mulai saat ini kalian terus menjadi pemenang untuk mengalahkan rasa malas kalian. Ya, walaupun PJJ banyak kendalanya, tapi kalian bisa lebih semangat lagi menyelesaikan tugas-tugas dari guru-guru, bisa jadi minim kendala. Oke. Sebelum Miss Ega mengantarkan kalian ke kelas-kelas, tolong untuk Novan, kemudian Lana, Rahmadini, Abdul Karim, Noval, Ardiansyah, Ahmad. Tolong Nak, kameranya dinyalakan dulu. Miss Ega, Bu Rosmalina, Pak Irwan, Pak Lutfi belum melihat ganteng dan cantiknya kalian pagi ini. Boleh dinyalakan dulu kameranya sebelum Miss Ega membukakan pintu kelas. Baik, terima kasih anak-anak. Sesaat lagi Miss Ega akan membukakan pintu kelas. Kalian akan masuk ke kelas masing-masing. Mohon tetap semangat menjalani PJJ. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar ya. Oke. Ibu pamit dulu, mau siap-siap pergi ke sekolah, Miss Ega. Dan Terima kasih Bu Ros. Selamat belajar Bu, semuanya. terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Lutfi. Ya, Bu. Ada Bu Suharni juga. Terima kasih Selamat Pak Irwan pagi, Bu juga, Pak Suharni. Irwan terima kasih. Terima Pak kasih Pak Irwan, Lutfi ya, terima luar biasa. kasih. Semangat. Saya Ya, mau Pak. masuk ke kelas. Saya mau masuk ke kelas 9B dulu ya. Ya Pak, siap Pak. Ya Pak, Iya. terima kasih Pak. Tolong diantarkan Pak Lutfi. 9G. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya. Baik, untuk anak-anak yang belum masuk kelas, yang masih mendengar suara Miss Ega, artinya kalian belum masuk kelas, boleh disebutkan Nak, kelas 7 apa Nak? Bu, saya Dirga. kelas 7A, Bu. Bu,
7C. 7D. 7D, Bu. Sebutkan nama dulu, Bu. Nak. Sebutkan nama dulu. Nurpri 7A. Rangga Praditya 7A. Keren Rafa Huta Dian 7D. Jody Setiawan 7C. Ida Indah Dwi Lestari 7D. Irga Ahmad Madani 7A. Novrian Rangga Praditya kelas 7A, Bu. Novan 7 apa Novan? Dirga? 7B, Bu. Dirga?